Oke, puji Tuhan. Saya eh, melayani di Yogyakarta, khususnya di anak-anak muda, kampus, dan juga di sekolah-sekolah. Dan saya dipercayakan di GBI Miracle Service Yogyakarta, jadi youth pastor. Puji Tuhan, sampai saat ini dipercayakan. eh saya masuk ke Jogja, sedikit perkenalan sedikit, saya masuk ke Jogja tahun 2003. 2003 saya masuk ke Jogja, kalau nggak salah Pastor Lia 2005 apa 6 masuk ke Jogja, kita sama-sama melayani di youth waktu itu. Lalu saya 2010 menikah karena anugerah dan mujizatnya luar biasa. Karena menikah di Indonesia itu lebih mahal daripada menikah di luar negeri. Di Amerika menikah nggak harus pakai resepsi. Di Jogja kalau nggak pakai resepsi, waduh bahaya. Apalagi dari istri keluarga Jawa, totok. Jadi 3 hari 3 malam. Yang pertama hari Jumat kita ada acara Midodareni, 2 hari 2 malam ya. Ada siraman, tapi karena kami sudah nggak mau pakai adat Jawa, kita nggak mau siraman dengan air-air yang macam-macam. Jadi kita bilang, kami mau siraman kalau airnya dari Israel langsung. Dan anehnya kakak ipar saya dari Israel juga, jadi titip airnya gitu ya. Karena airnya mau diambilin dari sumur yang berbeda-beda, tapi kami menolak. Ya puji Tuhan. Lalu 2015 kami dikarunia anak. Sebelumnya 2014 kami dikarunia anak, tapi karena belum Tuhan izinkan, percayakan 2014 usia kandungan waktu itu istri saya sudah 6 bulan, harus dikeluarkan karena preeklamsia. Preeklamsia jadi tensinya udah sampai yang atas 250, yang bawah 130. Dan waktu mau dioperasi sesar itu dokter sudah bilang semuanya risikonya, tapi nggak ada pilihan lain. Ya, puji Tuhan, jadi istri saya selamat, anak saya hanya 22 jam karena paru-parunya belum terbentuk. 4 tahun kami tunggu, Tuhan izinkan, Tuhan ambil. Dan istilahnya kita bukan gimana ya, memang janji Tuhan itu luar biasa. Karena sebelumnya ternyata di awal tahun 2014 saya sudah tulis bahwa akhir tahun saya akan gendong baby boy gitu ya. Saya tulis dalam kertas, saya taruh di dompet. Dan setelah anak saya dipanggil Tuhan, sebulan kemudian baru saya ketemu kertas itu dan saya baca, memang Tuhan luar biasa. Harusnya usia 4 bulan ketika ketuban istri saya pecah itu, bisa aja babynya nggak ada, tetapi Tuhan izinkan sampai Desember baru usia 6 bulan babynya nggak ada, karena saya percaya di situ anak saya berjuang buat janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada ayahnya. Jadi di situ membuat saya semangat, anak itu benar-benar membuat hidup apa yang saya khotbahkan itu harus dihidupi gitu ya. Setahun kemudian, nggak sampai setahun kemudian, November, anak kedua lahir, puji Tuhan. November kemarin barusan ulang tahun yang ke-5 tahun. Itulah mujizat yang luar biasa. Ada banyak hal lagi mujizat yang Tuhan berikan. Dan nggak kebetulan juga waktu Tuhan luar biasa, justru di hari ini saya dengan 2 teman saya, kami baru buka coffee shop, kami baru buka cafe buat nongkrongnya anak muda di tengah pandemi. Harusnya PSBB gitu ya, kita sampai bingung tadi kok rame banget, tapi jam 7 udah harus tutup. Puji Tuhan di saat yang lain kafe pada tutup, kita malah buka. Karena kasih karunia Tuhan, karena memang satu kerinduan saya bahwa Tuhan bagaimana jangkau anak muda yang di luar gereja, karena rata-rata Jogja ini semua mahasiswa yang masuk ke gereja kita adalah mahasiswa yang sudah Kristen dari awalnya, dari asalnya, dari pulaunya, dari desanya mereka sudah Kristen. Tapi mungkin ya kehidupannya Kristen yang biasa-biasa aja, nggak sungguh-sungguh, tapi jelas mereka sudah Kristen. Nah, bagaimana sekarang menjangkau yang yang belum mengenal Tuhan? Nah, kalau nggak ada jembatannya nggak bisa. Ya, Tuhan izinkan kita punya jembatan untuk kita boleh menjangkau anak-anak muda melalui kafe ini, puji Tuhan. Mujizat luar biasa. Dan masuk 2021 ini bukan satu hal yang gampang setelah melewati 2020, karena harapan kita 2020 khususnya di Indonesia, harapan kita 2020 better than before, 2021 better than 2020.
Karena rasa jenuh, rasa semuanya itu buat kita punya harapan, yang sesuatu yang besar. Punya ekspektasi yang besar di 2021 bahwa wah, nanti pandemi begini, aduh agak slow sedikit dan lain sebagainya. Ternyata baru masuk Januari, awal-awal Januari kita dengar bahwa virus dari COVID-19 bermutasi 10 kali lebih cepat. Dan itu sudah sampai Jogja ketika kabar itu dengar, virus itu yang bermutasi 10 kali lebih cepat sudah sampai ke Jogja. Kok dia nggak kulon-nuwun dulu sama saya gitu ya. Dan akhirnya di awal, di tanggal 11 sampai 25 ini kita kena Jawa Bali, kena PSBB. Apa yang kita harapkan sesuatu yang mungkin lebih baik daripada 2020 ternyata tidak. Tapi saya bersyukur, kenapa? Itu membuat kami, khususnya kita orang percaya, tidak terlena. Membuat kita nggak slow, nggak santai bahwa masuki tahun ini kayak backgroundnya Pastor Lia itu integrity, the year of integrity. Jadi tahun integritas. Kenapa? Nggak setiap kita dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, integritas diperlukan. Bahkan sebagai kita nggak punya, bukan seorang pengerja atau apapun di dalam komunitas kita sendiri, ketika kita punya komunitas, ibu-ibu arisan kah gitu ya, atau sekedar teman main, kalau kita nggak punya integritas, nggak mungkin kita bisa punya sahabat, punya teman. Kenapa? Karena orang yang nggak punya integritas, plin-plan, nggak punya satu ketetapan. Kadang bilang iya, besok bilang enggak. Loh gimana sih kamu nih yang benar gimana gitu kan. Pasti kita akan banyak mengalami kesulitan dalam komunitas. Masuk dalam tahun integritas, bisa boleh dibuka slide saya, masuk tahun integritas. Kenapa kok kita dibawa Tuhan masuk tahun integritas? Slide saya yang pertama, di situ kita buka ulangan slide selanjutnya, ulangan 11 ayat yang ke-8. Ulangan 11 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa jadi, ya, oh saya kok kebuka, sebentar. Ya, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Inilah integritas yang Tuhan mau setiap kita. Ketika kita memiliki integritas, kita melakukan firman, kita stay di dalam firman Tuhan, kita tinggal dalam firman Tuhan. Yang Tuhan katakan, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah. Jadi nggak bisa kita hanya, ya Pak Beni, saya kalau lakukan perintah Tuhan yang ini saya bisa. Saya biasa, saya sudah terbiasa di proses yang ini. Tapi kalau firman Tuhan yang ini, tolong Pak Beni jangan paksa saya untuk melakukannya. Loh, berpegang pada firman Tuhan, nggak bisa kita hanya berpegang pada firman Tuhan yang enak buat kita. Kita nggak bisa berpegang firman Tuhan untuk apa yang cocok buat kita. Firman Tuhan bukan untuk cocok-cocokan, atau firman Tuhan bukan untuk enak-enakan buat kita. Tetapi firman Tuhan dikatakan seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kenapa Tuhan mau kita punya integritas? Kenapa Tuhan mau kita memegang pada seluruh perintahnya? Kenapa Tuhan mau kita stay dalam firman Tuhan? Yohanes 10 ayat 10 berkata, sudah jelas di Yohanes 10 dikatakan bahwa jika engkau tidak tinggal di dalam aku, ya, koreksi. Yohanes 14 dikatakan bahwa jika engkau tidak tinggal di dalam aku, maka dikatakan engkau tidak akan berbuah. Kalau kita di luar Tuhan, kita nggak berbuah. Jadi kenapa Tuhan mau kita stay di dalam perintah Tuhan? Tuhan mau kita stay dalam firman-Nya. Di situ ada koma dan ada kata supaya. Di Kamus Bahasa Indonesia, kalau ada kata supaya, itu bicara tentang sebab akibat. Ketika kita berpegang pada perintah Tuhan, sama sekali bukan untuk supaya Tuhan diuntungkan. Bukan sama sekali supaya Tuhan, istilahnya lebih gimana ya. Ketika kita berpegang pada firman Tuhan, kita melakukan atau tidak melakukan firman Tuhan, Tuhan tidak diuntungkan atau dirugikan. Justru ketika kita melakukan firman Tuhan, dikatakan ini supaya kamu kuat. Jadi Tuhan mau kita memiliki integritas, bukan supaya Tuhan lebih besar. Tuhan sudah tidak perlu dikatakan lebih besar lagi, karena memang sudah
unlimited. Supayanya itu akibatnya itu ke kita. Efeknya yang kita terima atau berkat yang kita terima yaitu supaya kita kuat. Jadi berpegang pada perintah Tuhan yang Tuhan mau adalah supaya kita kuat. Supaya kita kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Jadi dikatakan di sana supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri. Memasuki tahun 2021 ini yang Tuhan mau adalah kita memiliki integritas supaya kita kuat. Bukan supaya kita hanya mendapatkan berkat saja, saudara. Karena ada orang yang tidak kuat ketika menerima berkat. Supaya kamu kuat memasuki serta menduduki negeri ini. Kalau saya boleh pakai kata, supaya kamu kuat untuk memasuki tahun 2021 ini, serta menduduki tahun 2021 ini. Supaya kamu kuat. Kenapa? Karena ada tantangan di depan yang akan kita lalui. Slide selanjutnya boleh di next. Ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Kata ini adalah kata yang powerful waktu itu. Dan sampai sekarang maksud saya sedang menjelaskan bagaimana Yosua berproses di sana. Yosua harus menggantikan pemimpin yang memiliki karisma yang sangat besar. Karisma yang gak ada sampai sekarang ini, memiliki karisma seperti Musa. Yang mukanya bercahaya, yang berhadapan muka dengan Tuhan. Sehingga ketika dia turun dari Gunung Sinai, mukanya bercahaya, orang Israel takut memandang wajahnya. Sehingga harus ditutupi cadar. Dan tidak ada bangkit setelah itu nabi seperti Musa. Artinya karisma yang Musa miliki itu sangat luar biasa. Dan Yosua, seseorang yang mungkin biasa-biasa, dipilih untuk menggantikan Musa itu nggak gampang. Ketika kita harus menggantikan pemimpin kita yang memiliki karisma, bahkan memiliki talenta, skill lebih daripada kita. Kita akan minder duluan. Makanya Yosua dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri ini yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Artinya buat setiap kita punya visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua meninggalkan negeri Indonesia itu nggak gampang. Untuk pergi dan stay di negeri orang itu nggak gampang. Dan lebih nggak gampang lagi, lebih sulit lagi. Dan lebih akan lebih menakutkan lagi ketika kita tidak memiliki visi. Jauh-jauh pergi ke negeri orang, jauh-jauh untuk mencapai mungkin cita-cita, tetapi kita tidak mengerti atau menangkap visi yang daripada Tuhan. Maka saya mau katakan, hidup kita menjadi hidup yang sia-sia. Ya, saya kan sudah tua, Pak. Kalau Bapak kan masih muda, saya udah nggak punya visi. Oh, no. Abraham mendapatkan janji Tuhan umur 90 tahun untuk mendapatkan Ishak. Jadi batasan umur di hadapan Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Tuhan bisa pakai siapapun di dalam umur berapapun Tuhan sanggup pakai kita dengan luar biasa. Yang jadi bahaya adalah ketika kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita akan seperti bangsa Israel yang putar 40 tahun putar, nggak tahu arahnya. Kenapa? Karena mereka gak ngerti yang dimaksud Tuhan. Sampai akhirnya mereka harus berputar 40 tahun. Kuatkan dan teguhkan hatimu, firman Tuhan kepada Yosua. Sebab engkau akan memimpin bangsa ini. Kuatkan dan teguhkan setiap hati Bapak Ibu Saudara semua. Kenapa? Sebab ada panggilan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ada panggilan yang dahsyat dalam setiap hidup kita. Ada calling yang luar biasa dalam hidup kita. Karena saya percaya setiap kita diciptakan Tuhan untuk satu destiny yang mulia dan luar biasa. Entah kita sebagai businessman, entah kita sebagai karyawan, kita hamba Tuhan, sebagai full timer, kita pendeta, kita semua sama di hadapan Tuhan. Next, Yosua yang 1 ayat yang ke-7.
Dikatakan di situ bahwa Yosua diingatkan kembali di sana, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika awal dikatakan kuatkan dan teguhkan. Yang kedua di sini ditambahi hanya, dari segala hal yang Yosua pikirkan, yang Yosua hadapi, yang Yosua alami, Tuhan katakan hanya. Jadi fokus dalam diri sendiri, bukan sama orang lain. Fokus sama dirimu sendiri, bukan sama masalah yang akan kau hadapi. Fokus dalam dirimu sendiri dalam artian gini, kuatkan dan teguhkan hatimu yang paling penting. Makanya Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ketika ada kekhawatiran datang dalam hidupmu, sehingga kekhawatiran itu menggerogoti imanmu. Di sanalah engkau harus waspada, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan sampai kekhawatiran itu hari demi hari kita biarkan sehingga membuat kita meragukan firman Tuhan. Masa sih Tuhan? Kayaknya nggak mungkin. Aduh, mustahil. Saya percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah terlambat. Sekalipun kita sebagai manusia sering gagal dalam memahami dan mempercayai janji Tuhan. Dalam memegang janji Tuhan, tapi dia tidak pernah gagal. Sedetik pun dia tidak pernah meleset. Setitik pun dia tidak pernah meleset. Kok bisa, Pak? Sangat bisa. Contoh yang paling bisa kita lihat. Kalau kita baca silsilah Tuhan Yesus, mungkin awal-awal dulu kita nggak ngerti. Tetapi ketika kita baca silsilahnya, kita ngerti hidup mereka yang ditulis di sana. Abraham itu punya masalah. Ketika dapat janji Tuhan, sempat tidak percaya. Sehingga dia harus menghampiri Hagar dan lahirlah Ismail. Tapi tetap janji Tuhan, keturunannya lahir dari Sarah. Setelah itu lahirlah Ishak. Ishak pun punya masalah karena Ribka sebenarnya mandul sampai Ishak berdoa di hadapan Tuhan. Berseru kepada Tuhan sehingga Tuhan membuka kandungan Ribka. Setelah itu masalah demi masalah tetap ada. Sampailah di zaman Yosua, waktu merebut benteng Yeriko, dan di situ di silsilah Yesus disebut ada namanya seorang wanita. Ya, seorang wanita yang nggak benar di sana. Kalau saudara baca di silsilah Tuhan Yesus di sana, di situ ada wanita. Ketika pengintai datang, mereka datang ke rumah wanita itu. Kalau kita baca di Matius 1 ayat yang ke-5, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Siapakah Rahab itu? Rahab itu, sebentar. Jadi siapakah Rahab itu? Rahab itu adalah wanita pelacur. Maaf kata, agak kasar. Rahab itu wanita pelacur. Tetapi kalau kita lihat, kembali lagi kita lihat setelah Rahab lahir, dari Rahab itu lahirlah Daud, raja yang besar, raja yang luar biasa. Dari seorang wanita pelacur lahir seorang raja yang luar biasa. Ditarik lagi garis keturunan, lahirlah Yesus juru selamat. Mana bisa seorang pelacur melahirkan keturunan raja, bahkan juru selamat di sana ada. Seumur-umur di sejarah Indonesia nggak ada ceritanya raja lahir dari gundik gitu ya. Kecuali kalau kudeta. Ini nggak cuma sekedar gundik, ini pelacur. Artinya janji Tuhan, sekalipun banyak orang yang gagal di sana. Istilahnya mungkin kita gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan sanggup bawa kita ketika kita merespon dengan benar. Daud merespon dengan benar sekalipun dia jatuh. Dia bertobat. Dan Tuhan tetap bawa dia dalam rencana keselamatan manusia. Menjadi buyutnya dari keturunan Yesus Kristus. Di sini dikatakan kuatkan dan teguhkan. Bukankah kuperintahkan, dikatakan kuatkan dan teguhkan dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Apa yang membuat kita kuat ketika kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sendiri yang akan menjaga dan menopang kita.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kamu beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, artinya gini, ketika kita menyimpang, kita jatuh, kita lemah, kembali lagi pada track yang benar. Ketika kita jatuh, ketika kita menyimpang, ketika kita agak ragu, khawatir, kembali lagi pada track yang benar. Karena selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk kita terus kembali bertobat, kembali dipulihkan, kembali kuat. Next. Yosua pertama ayat yang ke-8 di sana dikatakan setelah tadi kuatkan dan teguhkan, lalu dikatakan lagi hanya kuatkan dan teguhkan, dan ayat yang ke-9, Yosua 1 ayat yang ke-9. Slide selanjutnya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, yang terakhir ini perintah dengan keras bahwa bukankah, diingatkan lagi, kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi kalau sudah sampai 3 kali dalam satu perikop kata yang sama diberikan, berarti itu memang hal yang sangat-sangat penting untuk kita tangkap ini. Dan saya juga mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara semua di sini, bukankah Tuhan katakan pada setiap kita, kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Ketika kita dengar kabar ini, kita dengar kabar itu, kita dengar kabar yang menggoyahkan iman kita, bukankah Tuhan mau kita kuatkan dan teguhkan? Karena janji Tuhan tidak pernah gagal, dan janganlah kecut dan tawar hati. Lihat di sini. Jangan kecut dan tawar hati. Ada banyak tantangan di 2021 ini. 2021 ini tidak semakin gampang, tidak semakin mudah seperti tidak mungkin. Ya 2020 itu sulit. Tapi 2021 itu juga nggak gampang sudah. Tantangannya lebih banyak. Baru saja saya kemarin malam baru saja sudah berharap, wah besok ini pembukaan kafe luar biasa, begini-begini, perjuangan 3 bulan akhirnya Tuhan izin, 2 bulan maaf, dalam proses buka ini 2 bulan, dan Tuhan izinkan akhirnya buka. Lalu malam saya dengar bahwa papa saya harus operasi ring jantungnya. Wah, mungkin karena COVID ini dan lain sebagainya, jadi kita harus naik kelas kamar yang lebih. Dan saya bilang sama kakak saya, melangkah dengan iman, percaya saja. Nggak apa-apa, maju sikat, saya bilang nggak apa-apa. Kenapa? Saya tahu bahwa penyertaan Tuhan ini luar biasa. Jangan kecut dan tawar hati. Setelah mungkin dengar khotbah ini, tahu-tahu ada kabar yang membuat kita, loh kok begini? Saya sudah ingetin ya Bapak Ibu Saudara ya, jangan kecut dan tawar hati. Pak, Bapak belum khotbah, saya udah dengar kabarnya kemarin. Oh sama kita, berarti ya, cuma beda jam aja. Ya. Kita baca sama-sama sekalipun di unmute ya. Janganlah kecut dan tawar hati, sekalipun di mute ya. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kemana saudara? Yes, kemanapun kita pergi Tuhan menyertai. Jadi jangan takut sekalipun kita goyang, sekalipun kita jatuh, sekalipun kita mungkin saat itu menyimpang. Dia Allah yang menyertai kita, yang membawa kita, hai kembali. Mari kembali, balik, bangun doamu lagi, kuatkan jam doamu lagi, kuatkan imanmu, kuatkan rohmu. Bangun mesbah doa, itulah Allah kita menyertai kita. Ketika kita goyah, Dia Allah yang setia, luar biasa. Masuki tahun 2021 nggak gampang, nggak mudah. Tantangan besar. But remember this, that we have Almighty God. Nggak ada yang lebih besar dari Tuhan kita yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara, saya masuk ke Jogja ini tahun 2003. Saya hanya pegang uang 20.000 di tahun 2003 di dompet saya. Dan saya mulai merintis pelayanan di Jogja. Ya 11-12 sama Pastor Benny diutus ke Amerika lah ya. Saya masuk ke Jogja, uang 20.000, kira-kira waktu itu saya bisa bertahan 3 hari dengan 3 kali makan. Sehari gitu ya. Dan makan nasi kucing. Gitu.
Bukan nasi sama kucing gitu. Tapi karena porsinya sedikit jadi dibilang nasi kucing gitu ya. Itu lauknya cuma nasi, sambal, sama teri jejer 3. Jadi 3 teri yang namanya teri jengki itu dijejer 3 dikasih sambal. Kelihatannya simpel tapi enak banget gitu. Ya. Saya pikir-pikir ini 20.000 saya bisa bertahan 3 hari. What next, Lord? Jelas sekali Tuhan bilang sama saya, stay for 3 months and then see what I will do. Jadi saya disuruh 3 bulan bertahan di Yogyakarta dengan 20.000 entah gimana caranya. Mujizat Tuhan terjadi. Ternyata 3 bulan itu Tuhan percayakan jiwa-jiwa untuk saya layani. Setelah 3 bulan lewat, saya berdoa lagi, Tuhan, berapa lama saya harus stay di Jogja? Stay, Tuhan bilang, 5 tahun. Dan ketika saya bilang 5 tahun, oke siap Tuhan. Berarti 5 tahun saya harus persiapkan. Masuk 2005 saya mulai goyah. Kayaknya ini bukan panggilan Tuhan. 3 tahun, tahun ketiga 2003, 2005. Masuk 2005 akhir saya bilang kayaknya ini bukan panggilan Tuhan. Saya pulang aja ke kampung saya, macul di sana, selesai. Meninggalkan panggilan. Saya tanya Tuhan, saya harus stay berapa lama lagi? 5 tahun lagi. Dari 2005 Tuhan minta saya stay sampai 5 tahun lagi. Jadi saya prepare di sana untuk 5 tahun lagi apa yang akan saya kerjakan. Saya masuk ke sekolah-sekolah. Saya tembusin ke kepala sekolah, guru agama. Saya rindu. Kami dari persekutuan doa. Saya belum gabung dengan GBI. Miracle Service, saya bilang saya dari persekutuan doa. Begini begitu rindu untuk membantu sekolah ini. Pemuritan persekutuan doa. Dari satu sekolah yang Tuhan percayakan sampai sekarang masih Tuhan percayakan sekolah itu. Dari 2005 sampai sekarang. Ternyata saya tahu kenapa Tuhan minta saya stay 2005 sampai 5 tahun lagi. Karena 2010-nya saya menikah. Itu mujizatnya Tuhan mau. Coba kalau saya enggak taat. Bisa saya jadi jomblo bahagia. Jomblo bahagia lah ya. Ya bahagianya ketika nggak ngelihat orang pasangan, tapi ngelihat orang pasangan jadi nggak bahagia, jadi kepengen gitu. Ya. Tahun ini masuki tahun integritas. Tuhan mau setiap kita. Kenapa Tuhan mau kita memiliki integritas? Because when we have integrity, we have a strong building, we have a strong faith. Kenapa ketika kita memiliki integritas, hidup dalam integritas, sesungguhnya kita sedang menggali dalam-dalam. Inilah yang Tuhan katakan, barang siapa mendengar firman-Ku, barang siapa mendengar perkataan-Ku dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan orang yang bijaksana, karena dia menggali dalam-dalam, meletakkan batu dan mendirikan rumah, sehingga ketika banjir datang dan hujan datang, rumah itu tidak rusak. Itulah integritas. Orang-orang percaya yang memiliki integritas, mau tantangan seperti apapun, mau pandemi seperti apapun, saya percaya rumahnya tidak rusak. Imannya tetap kuat. Kiri kanan bilang boleh rebah, Mazmur 91 tadi ya. Tapi kita hanya melihat, menonton, bukan bersukacita karena derita, bukan. Tetapi perlindungan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, itu integritas. Dia menggali dalam-dalam. Digging the foundation kalau saya mau bilang. Jadi awal di tahun ini, dengan kita membangun diri kita, sama seperti Tuhan mengingatkan Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini di awal tahun yang luar biasa, di bulan Januari ini kita diingatkan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Memang gak gampang 2021 ini. Tetapi Tuhan, Dia Allah yang akan menyertai kita dengan tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda yang heran. Jangan takut. Ketika engkau dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan Kristus, jangan takut untuk bersaksi karena ada kuasa Tuhan yang menyertai di sana. Saya percaya Bapak Ibu, saudara semua pergi ke sana tidak hanya untuk mengejar uang atau untuk supaya tambah kaya, tambah harta, enggak, tapi ada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di sana. Karena itulah harta yang kekal. Harta yang kekal. Ketika Bapak Ibu Saudara ketemu jiwa-jiwa di sana, ketemu orang yang haus, jangan takut. Saya diingatkan Tuhan barusan seperti ini.
Jangan takut untuk menumpangkan tangan atas orang sakit karena setiap tangan kita ada urapan, ada kuasa yang dahsyat. Percaya ketika Bapak Ibu Saudara tumpangkan tangan untuk orang sakit itu pasti sembuh. Kenapa? Karena ini waktunya kuasa Tuhan dicurahkan dengan hebat, dengan dahsyat. Jadi jangan tahan-tahan. Ketika digerakkan, kok saya mau berdoa buat ibu ya? Silakan langsung berdoa. Akhir-akhir ini Tuhan tunjukkan dengan luar biasa. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang unbeliever, yang nggak percaya dan nggak sembarangan orang-orangnya. Orang-orangnya yang di Instagram mereka followernya sudah 31K atau 700K gitu ya, 700.000 followernya. Kalau orang ini sampai kenal Yesus dan dia menyerahkan diri kepada Tuhan dan dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cuma memang belum di blow up karena saya nggak mau blow up, biar nanti waktu Tuhan saja. Bayangkan berapa dampak yang luar biasa yang dibawa oleh orang ini, oleh anak muda ini. Dari satu orang, dari satu jiwa yang Tuhan percayakan, dari orang yang mungkin kita nggak sangka-sangka, mereka bisa berkata, terima kasih Ci, terima kasih Ko, terima kasih Bu. Saya kenal Yesus karena dari kehidupan saudara, dari kehidupan Cici, dari kehidupan Ibu. Karena didoain dan lain sebagainya. Penyertaan Tuhan tadi kita sudah baca, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Engkau pergi ke rumah sakit berdoa buat orang sakit, Tuhan menyertai dengan kuasa ajaib. Engkau kunjungi orang-orang yang terhilang, Tuhan sertai dengan tanda ajaib dan dahsyat. Jangan tanggung-tanggung, jangan tahan-tahan, jangan takut untuk menyatakan kuasa Tuhan dimanapun. Bapak Ibu bisa berdoa buat siapapun, apalagi di era Zoom ini, era digital ini, saudara bisa datang kemanapun, langsung video call bilang, Bu, saya mau berdoa saat ini buat Ibu. Pak, saya mau berdoa. Cik, saya mau berdoa. Kalau zaman dulu belum digital, kalau orang yang nggak terima didoain bisa dilempar sepatu kita. Kalau sekarang, orang yang nggak mau didoain paling dimatiin aja HP-nya. Beberapa kali saya dipertemukan Tuhan dengan orang gila. Dan Tuhan suruh doain orang gila itu. Saudara percaya nggak percaya, orang gila lebih tahu siapa Yesus terkadang daripada orang waras. Karena ketika saya bilang sama orang gila, Ibu tahu Tuhan Yesus atau Bapak tahu Tuhan Yesus? Tahu. Ada yang jawab, dia juru selamat dunia. Saya bilang, wah luar biasa orang gila ini. Ada satu ibu-ibu dia bilang, Ibu tahu Tuhan Yesus, dia Tuhannya orang Kristen. Iya. Dan Tuhan orang Kristen itu yang menyelamatkan ibu. Saudara, akhir-akhir ini kuasa Tuhan dicurahkan dengan luar biasa dan dahsyat. Jangan turunkan standar kita. Jangan turunkan standar kita. Terus pegang standar yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau bisa kita lebih setia lagi. Lebih setia lagi. Lebih setia lagi. Karena orang-orang yang memiliki integritas, dia akan kuat memasuki negeri dan mendudukinya. Dan segala yang Tuhan berikan tidak akan membuat dia jatuh, tapi semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Serahkan pada Pastor Benny. Nyanyi satu lagu Pastor Andre, silakan. Sudah punya gitar kan di situ? Saudara diberkati semua. Haleluya. Mari kita bangun hidup kita di dasar yang kuat, integritas, sehingga waktu ada badai, tantangan, pergumulan, hidup kita, keluarga kita akan tetap strong di dalam Tuhan. Silakan Pastor Andre, boleh nyanyi. Yesus, thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Kalau boleh dengan hormat, kita taruh tangan kita, dada kita masing-masing. Dan pejamkan mata kita biar mata rohani kita, mata hati kita terbuka. Yes.
Yes. Yes Lord. Biar lagu ini kita naikkan pujian ini dalam hati kita. Katakan lebih dalam lagi dari hati kita. Tidak hanya sekedar dari dalam diri kita. Lebih dalam lagi mengasihi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sudah mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Mari lebih dalam lagi. Yeskiel di kitab Yeskiel dikatakan, tidak hanya sampai semata kaki sungai itu. Yeskiel disuruh masuk lagi sampai di lutut, sampai di pinggang. Sampai sungai itu memenuhi dirinya dan dia tidak bisa lagi bertahan. Dan ketika dipenuhi oleh air sungai itu, mau gak mau kita ikut aliran sungai yang daripada Roh Kudus. Dan yang ajaibnya, setiap tempat yang dilalui oleh sungai itu ada kehidupan. Terdapat banyak ikan di sana. Dan banyak pohon yang tumbuh di sana. Buah yang dihasilkan oleh pohon itu terus berbuah, bahkan daunnya menjadi obat. Kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang berbuah. Kehidupan kita harus kehidupan seperti sungai ini yang membawa kehidupan, bahkan laut mati itu menjadi hidup, menjadi tawar airnya ketika air ini, aliran sungai ini mengalir. Kemanapun kita pergi, kemanapun Tuhan utus, ada kehidupan di sana. Ketika daerah-daerah yang kering, daerah-daerah yang mati, Tuhan taruh kita di sana. Dengar baik, jangan tawar hati. Justru Tuhan taruh engkau di tempat yang sulit supaya ada kehidupan di sana. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Hamba-Mu melepaskan berkat. Berdoa buat setiap hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ya Tuhan. Ya. Saya belum hafal nama-nama yang ada di sini, tapi Tuhan katakan, yes, untuk engkau ibu rumah tangga, orang ibu rumah tangga di sini, beban yang berat sekali yang saat ini engkau alami. Aku mau perkatakan, lepas dalam nama Yesus, terangkat dalam nama Yesus, terangkat dalam nama Yesus. Sebab Dia sendiri yang berkata, datanglah padaku yang letih lesu berbeban berat, aku berikan kelegaan. Malam hari ini, di Indonesia malam hari ini, buat saudara pagi hari ini, terima kelegaan itu yang daripada Tuhan. Yes, yes, engkau ibu rumah tangga yang selalu berdoa. Dan saya lihat, kau seperti berkata, Tuhan aku udah gak kuat lagi. Mau sampai kapan Tuhan? Tuhan tahu batas kekuatanmu. Tuhan tahu. Saat ini terima kelegaan yang daripada Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Buat engkau yang saat ini pekerjaan, bisnis usahamu stuck, aku perkatakan, seperti apa yang Tuhan katakan pada Yosua, setiap tanah yang akan kau injak itu menjadi milik. Setiap usaha yang kau dirikan, setiap bisnis, setiap pekerjaan yang kau kerjakan, itu akan menjadi milikmu. Berkat yang Tuhan berikan, sediakan. In the name of Jesus I pray. Bukan berkat yang melimpah yang menjadi utama, tetapi hati yang melekat pada Tuhan. Itulah kuncinya. Karena berkat itu akan mengikuti. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Dan perlindungan Tuhan sempurna buat setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus COVID-19, apapun dalam nama Yesus. Thank you Lord God. Kami percaya tahun 2021 ini, Bapak Ibu Saudara terima dengan iman. Ini tahun terobosan.
Ini tahun terobosan. Ini tahun terobosan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang. Angkat tangan kita semua bernyanyi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi, oh diberi love with you, diberi love with you. I love you more than anything in life. Diberi love with you, diberi love with you. Oh how I love you Lord. Oh how I love you Lord. Oh how I love you Lord. Haleluya. Tuhan, kami mau mengasihi-Mu lebih dari segala-galanya. Apapun yang terjadi, kami mau terus bangun pondasi hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu. Kami kuat, kami strong. Ada tantangan pergumulan tahun 2021, kami terus disertai dan ditolong oleh Tuhan. Lord, we thank you for your word. We thank you for everything that you have done in our life. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus baik. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita diberkati Tuhan hari ini dengan kesaksian sharing dari Pastor Andre dari Jogja. Dan jangan leave dulu, kita ada 5 menit lagi saudara. Ada beberapa pengumuman penting sebelum kita doa berkat. Silakan yang dituju untuk menyampaikan. Silakan. Bentar ya. Baik. Baik, silakan Ci. Oke, shalom semua. Berikut ada pengumuman untuk 1 minggu ke depan dari NWC. Yang pertama, kita ada Menara Doa Nation Worship Center yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 malam via Zoom. Yang kedua, kita ada ibadah Pentakosta worship yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam via Zoom. Dan yang ketiga, ada ibadah raya Nation Worship Center setiap hari Minggu diadakan pukul 10 pagi via Zoom, dan ibadah raya yang kedua jam 6 malam via live streaming. Bagi Anda yang bagi jemaat yang digerakkan untuk menabur dan memberi persembahan, info sebagai berikut. Anda dapat melakukan transfer via rekening yang tertera di rekening Anda, di layar Anda, dan juga bisa menghubungi Banenga, Tante Teresia, dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudara terus berdoa. Ingat tanggal 20 Januari kita akan ada inaugurasi untuk Presiden Amerika. Siapa yang cinta Amerika? Haleluya. Hari-hari yang sulit bagaimana kita tahu, dan kalau nggak salah per hari ini ada 26.000 tentara yang sudah berjaga-jaga di Washington DC. Angka terbesar yang belum pernah kita lihat seumur hidup. Tapi kita percaya Amerika akan tetap aman, Amerika akan diberkati, dan kita percaya kasih-Nya Tuhan atas bangsa ini. Yuk kita tutup bersama-sama ibadah kita. Kita akan berdoa untuk Amerika. Bapa di surga, kami berdoa untuk inaugurasi presiden tanggal 20 Januari. Kami berdoa, damailah Amerikaku, damailah Washington DC. Kami berdoa di dalam nama Yesus, segala roh anarkis, roh kerusuhan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus.
Biarlah pelantikan presiden berjalan dengan lancar, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Engkau mengasihi Amerika. Kami percaya janjimu dahsyat buat Amerika. Kami percaya Tuhan, janjimu luar biasa untuk bangsa ini. Sekali lagi kami berdoa, damailah Amerikaku, damailah bangsaku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur. Saudara, sebelum doa berkat, Tuhan ingatin saya ada satu hal. Bapak Ibu Saudara, 3 hari yang lalu saya divaksin Pfizer, saudara. Divaksin, dan kalau nggak salah cuma 10 detik semua selesai. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mendengar hoax di sana sini bahwa vaksin itu antikris, itu tidak benar. Vaksin itu menandakan ada chipnya 66, tidak benar. Sama beritahu waktu saya divaksin, saya nggak pernah diajak mau menyangkal Yesus atau enggak, saudara. Jadi tidak ada hubungannya dengan antikris. Yang menarik saudara, kalau antikris itu chip ya, chip ditaruh di tangan dan ditaruh di dahi. Dan saya belajar antikris chip 66 itu berhubungan dengan perdagangan, dunia perdagangan. Nah, yang saya dapatkan kemarin sudah tidak ada chipnya dan ditaruhnya bukan di tangan atau di dahi, ditaruhnya seperti flu shot biasa, seperti cacar biasa ya, cairan ditaruh di sini. Dan kalaupun ini diajar oleh pembina kita, kalaupun saudara ada yang tidak benar, saudara kita perjamuan kudus dulu, darah Yesus mengalahkannya, darah Yesus menyelesaikannya. Jadi tidak ada hubungannya dengan 66. Kalau saudara baca di hoax, ada yang tanya Pak Benny itu antikris, enggak. Karena saya enggak disuruh nyangkal Tuhan Yesus. Justru orang Kristen, saya anjurkan jemaat Nations Worship harus mau divaksin. Karena apa? Supaya Anda sehat, supaya Anda bisa jadi saksi Kristus. Jangan sampai gereja Tuhan rame-rame menentang vaksin. Wow, bahkan itu sangat-sangat membingungkan, saudara. Ya, ada tadi yang kasih tahu, banyak gereja, maaf saya ngomong apa saja, apa adanya. Banyak gereja yang mendukung Mr. Trump, Donald Trump. Donald Trump harus jadi presiden, Donald Trump harus semuanya, nggak salah. Tetapi gereja-gereja yang sama ngomong, tidak mendukung vaksin, tidak mendukung vaksin. Saya jadi bingung, karena apa? Untuk Pfizer dan Moderna itu banyak yang menyponsori adalah Presiden Donald Trump. Saudara, Donald Trump menyponsorin. Kalau kita menentang vaksin berarti Donald Trumpnya yang jadi antikris, saudara. Karena apa? Dia yang menyponsori. Jadi tambah bingung kan? Waktu dia pengen jadi presiden, kita semua dukung orang Kristen. Sekarang vaksin kita nggak dukung, jadi bingung gitu ya. Jadi jangan sampai saudara bingung. Saudara, vaksin ini setahu saya tidak ada hubungannya dengan 66. Jangan percaya hoax di sana. Terutama saya bicara tentang pada jemaat Nations Worship Center. Nggak ada reaksinya juga. Semuanya baik-baik. No problem ya saudara-saudara. Jadi kita sebagai orang Kristen harus jadi saksi. Sebagai orang Kristen harus jadi contoh. Sebagai orang Kristen harus memberikan kesaksian yang baik. Supaya pandemik ini segera berakhir. Jangan macam-macam saudara-saudara, apalagi cuma percaya hoax yang tidak ada juntrungannya dan tidak tahu siapa penulisnya. Make sure kalau saudara ada share link, dicermati siapa penulisnya, researchnya siapa, dan sebagainya. Supaya kita tidak termakan hoax. Setahu saya, dan saya mengalami, vaksin itu safe dan tidak ada hubungannya dengan antikris. Jelas ya, clear? Yang jelas angkat jempolnya. Haleluya. Sekali lagi jangan bingung, jangan dibingungkan oleh hoax yang ada. Yuk kita tutup ibadah kita bersama-sama. Kita nyanyi kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Mari semua angkat tangan terima berkatnya Tuhan. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati masa depanmu, diberkati pekerjaanmu. Pastor Andre dari Jogja juga diberkati, pelayan kami semua diberkati. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, memberkati kita dari saat ini sampai rapture. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus, yang percaya bersama-sama katakan, Amen. God bless you. Terima kasih. Thank you Pastor Andre dari Jogja.